Halo, apa kabar semua? Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman tentang authorship. Ini yang merupakan salah satu topik yang penting, menarik, dan juga perlu digarisbawahi, khususnya untuk para mahasiswa ataupun para peneliti, ataupun bagi teman-teman yang hobinya menulis dan publikasi begitu, baik di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Baik, ada 4 kriteria yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu authorship kriteria, kemudian ghost guest authors, kemudian adding extra authors or removing authors before and after publications, changing corresponding author before and after publications, and publishable amendments. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan authorship kriteria. Menurut International Committee of Medical Journals Editors, itu ada 4 poin penting yang bisa dikatakan sebagai author. Jadi kontribusi bila kita sampaikan di main text di artikel yang ingin kita tulis begitu ya. Masing-masing author harus mempunyai kontribusi 4 ini. Yang poin yang pertama yaitu substantial contributions to the conceptions or design of the work. Jadi mempunyai kontribusi substansi baik dari konsep, desain, dari apa yang kita kerjakan, kemudian data acquisitions, analysis, or interpretations for the works. Jadi baik termasuk dalam interpretasi data, analisis, maupun data collections dan segala macamnya. Kemudian drafting the work or revising it critically for important intellectual content. Jadi kita termasuk yang mengedraft, kemudian juga merevisi manuskrip yang kita tulis tadi. Kemudian yang poin yang ketiga yaitu final approval of the version to be published, itu uh, sebagai pihak ataupun sebagai author yang mengapprove manuskrip yang sudah fix. Kemudian juga agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that question related to the accuracy of integrity of any part of the work. Jadi juga termasuk orang yang harus bertanggung jawab dalam segala aspek dari manuskrip yang kita tulis tadi. Nah, di bawahnya di situ tertulis all those designated as authors should meet all 4 criteria for authorship. Jadi semua author yang tertulis di title page ataupun di manuskrip yang kita tulis tadi harus mencakup 4 poin ini. Nah, bagi yang tidak termasuk, those who do not meet all 4 criteria should be acknowledged. Jadi cukup dimasukkan ke dalam acknowledgement saja. Jadi kalau misalnya kita menulis si A, si B hanya fokusnya ke poin 2 dan 3 saja, sedangkan poin satunya tidak termasuk, ya tidak termasuk ke dalam authorship. Jadi kita masukkan saja sebagai acknowledgements. Jadi kita jangan salah mengartikan begitu, bahwa setiap orang yang membantu sedikit saja, misalnya membantu dalam data collection saja, kita masukkan ke dalam apa itu namanya author, ya tidak penting begitu. Jadi memang tidak bisa menurut International Committee of Medical Journal Editors. Jadi kita harus tulis betul begitu authorship contributions dari masing-masing setiap author. Dan yang terpenting harus mengikuti 4 kriteria ini. Dan ini perlu digarisbawahi untuk setiap mahasiswa bagi yang ingin menulis di jurnal nasional maupun internasional. Oke? Kemudian non-author contributors yang tadi saya bilang. Bagi yang bukan memenuhi kriteria 4 tadi, jadi seperti example-nya seperti acquisition of funding, general supervision of research group, or general administrative support, or writing assistance, technical editing, language editing, or proofreading. Jadi kalau misalnya hanya sekedar memberikan funding, kemudian apa itu namanya supervisi secara general, kemudian hanya membantu dalam writing assistance, technical editing, language editing, ya tidak mesti harus dimasukkan ke dalam author. Terkadang kita pun karena merasa tidak nyaman, karena mereka sudah membantu dalam funding begitu, walaupun tidak ada kontribusinya, yang penting sudah patungan untuk membayar open access article processing charge begitu, ya sudah masukin saja sebagai author begitu kan. Ada juga yang minta bantuan untuk cek grammar, jadi untuk proofreading, language editing masukkan juga sebagai author. Padahal kontribusinya tidak ada baik dari substansi maupun dari proses dari penelitian itu sendiri. Jadi memang terkadang adalah hal-hal seperti itu.
Kemudian cukup kita masukkan saja ke dalam acknowledgement, baik itu sebagai dalam satu single heading di situ tertulis sebagai clinical investigator or participating investigators, atau masukkan juga sebagai serve as scientific advisors. Kemudian critically review the study proposal or collected data or provided and care for study patients, atau participated in writing and technical editing of the manuscript. Yang begitu saja pun jangan salah kaprah. Banyak juga yang berpikir begitu yang sudah berpartisipasi dalam writing atau technical editing of the manuscript sudah cukup dimasukkan sebagai author. Ya, itu tidak cukup. Jadi kita harus masukkan tadi 4 kriteria tadi. Jadi jangan cuma salah satunya, tapi keempat-empatnya itu penting. Oke? Ini menurut CGMA tadi ya. Jadi kita harus pahami tentang hal ini. Baik, kemudian kita lanjut ke outline yang kedua. Ghost gift and guest authorships. Nah, ini agak ngeri-ngeri sedap sebetulnya kalau ngebahas ini begitu ya. Karena banyak sekali terjadi di dunia perjurnalan, dunia publikasi saat ini. Nah, ghost authorship itu siapa? Ghost authorship itu occurs when someone that participated actively in the research but is not disclosed in the author's byline or acknowledgement sections. This person can be a research unrelated professional that helped the main author to draft and edit the manuscript, for example. It can also be a junior college or researcher that helped carry out the research and draft the first version of the manuscript. Nah, ini biasanya terjadi pada research assistant ya, atau pada junior researcher yang udah membantu begitu dari proses di awal sampai akhir, kemudian membantu juga menulis draftnya, namun tidak dimasukkan sebagai author, tidak masukkan juga sebagai di acknowledgement. Nah, itu kan agak kurang ajar begitu kan ya. Ya, banyak juga jadi seperti ini. Namun ada juga yang mempunyai jasa begitu, jasa layanan servis untuk publikasi. Mereka bantu tuliskan, mereka mempunyai satu paper, ya, mereka jual beli authorship. Jadi siapa yang mau menjadi author ya tinggal masukin saja namanya, tapi nama mereka tidak dimasukkan karena ada jasa layanan seperti ini. Dan banyak juga terjadi di Indonesia saat ini begitu ya untuk ghost authorship ini. Jadi kita harus berhati-hati. Sekali lagi ini masalah integritas ya, masalah integritas baik dari si penulis itu sendiri. Ini adalah ghost authorships. Kemudian lanjut gift or honorary authorships. Jadi ini authorship hadiah ya. Jadi occurs when someone is credited as an author taking acknowledgement for research paper when in fact she hasn't really given any contribution for it whatsoever. Sadly, this is very common type of unethical behavior, quite unacceptable in the eyes of most medical editors. There are several motivations for such misconduct to happen. Junior researcher may feel pressures to assign authorship to older colleges, thinking that this might bring better chances of publication and credibility. Jadi biasanya yang terjadi seperti ini dari senior junior ya. Jadi biasanya junior kalau harus publikasi ya senior juga harus masuk juga begitu. Ya masalah senioritas lah istilahnya ya. Jadi merasa tidak nyaman dengan senior ya sudahlah masukin saja begitu. Ini biasanya dalam dunia politik-politik kampus ini seringlah terjadi hal seperti ini begitu ya. Jadi merasa tidak nyaman karena udah membantu sebelumnya, ya udah masukin saja sebagai author walaupun kontribusinya tidak ada begitu ya. Terkadang pun dimasukin ke acknowledgement juga ya sebenarnya sudah cukup, tapi karena merasa tidak nyaman ya sudah masukkan saja ke sebagai author. Nah ini biasanya sering terjadi lah di dunia pendidikan saat ini begitu ya. Ini untuk gift honorary authorships. Kemudian kita lanjut ke guest authorships. Apa yang dimaksud dengan guest authorships? Jadi a guest author is someone who is named as an author but who did not contribute in meaningful way to design, a research analysis or writing of paper. There are several varieties of guest authors. Often they are well known or well respected top leader in the field of interest who are paid for use of their name. Jadi biasanya digunakan untuk mencari grants atau funds begitu ya. Jadi kita butuh guest author biar grants atau funding ini bisa di-approve begitu ya karena ada nama besar begitu ya. Jadi ini sering juga terjadi di dunia pendidikan kita. Biasa juga ada juga kolaborasi
dengan universitas-universitas ternama di luar sana. Jadi kita pinjam namanya untuk meningkatkan apa tuh namanya ranking internasional. Karena biasanya ranking kampus itu kan juga berdasarkan hasil kolaborasi begitu kan ya. Makanya perlu ada namanya author dari universitas yang ternama di luar sana, misalnya top 100 begitu ya. Jadi ini sering juga terjadi. Kalaupun misalnya kolaborasi itu bagus begitu dari awal sampai akhir penelitian juga oke, kolaborasinya jalan, ya tidak ada masalah. Memang itu perlu begitu. Namun karena hanya untuk pinjam nama saja, namun tidak ada kolaborasinya, dan si autornya juga oke-oke saja, kan itu agak ngeri-ngeri sedap. Nanti ditulis apa isi konten dari manuskrip itu kan kita tidak tahu juga begitu. Ya, ini sering juga terjadi. Jadi inilah ghost gift guest authorship yang sering terjadi di dunia pendidikan saat ini. Nah, ini untuk 3 macam authorship yang ada saat ini ya. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Bisa nggak kita menambah extra authors after publications? Jadi ada juga pertanyaan seperti ini. Bisa nggak kita nambah author setelah publikasi di online kan? Nah, saya mengambil dari Kope ya. Dari Kope di sini changes in authorship, editions of extra authors after publications. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah sebagai editor, anggaplah kita editor jurnal gitu, kita perlu bertanya kepada si author yang original author yang pertama begitu. Clarify reason for adding authors. Mengapa kita harus menambah author tadi? Kita harus mempunyai alasan yang masuk akal begitu ya. Kemudian setelah kita mengecek apa itu namanya the reason why, alasannya mengapa, kemudian kita harus minta tanda tangan dari semua author yang sudah ada, sebelumnya sudah ada. Kita harus cek that all authors consent in writing to edition of extra authors. Nah, kalau misalnya semua author yang ada sebelumnya itu sudah setuju dengan penambahan author, maka kita tinggal publish correction saja. Kita publish corrections. Kita bikin si jurnalnya akan menerbitkan suatu correction untuk menambah author. Anggaplah 1 atau 2 author, ya terserah, tergantung dari reason why tadi ya. Kemudian kalau misalnya tidak dapat konsen dari semua author, kemudian di situ tertulis explain that you will not change the authorship until you have written agreement from all authors, provide authorship guideline but do not enter into disputes. Nah, ini kalau misalnya tidak ada tadi reasons, tetap harus mempunyai written agreement from all authors. Nah, kalau misalnya author agree semuanya, tinggal correction needed. Namun kalau tidak ada apa itu namanya agreements, refer case to authors institutions and ask if them to adjudicate. Nah, kalau misalnya tidak ada dapat respon dari masing-masing author tadi yang sudah ada, kemudian lanjut ke institusi author tadi. Kemudian tanyakan kepada mereka bagaimana masalah ini, apakah memang ada kontribusinya, memang masuk ke dalam kontribusi authorship kriteria tadi yang sudah disesuaikan dengan ICMJE tadi. Nah, kalau misalnya memang ada kontribusinya dan layak sebagai author, maka si jurnal akan mengeluarkan publish corrections. Oke? Nah, itu berdasarkan publish correction if required by institutions. Tapi kalau misalnya tidak perlu, ya kita tidak perlu, karena bikin capek si editor saja begitu ya. Kita harus mengeluarkan corrections, corrigendum ataupun erratum begitu ya. Jadi terkadang hal seperti ini itu sering ada juga yang terjadi. Terkadang ada juga hal ini terjadi karena mahasiswa ini terkadang main submit saja tanpa persetujuan dari supervisor. Jadi terkadang ada juga hal seperti ini begitu. Jadi memang sebelum kita submit ya memang harus berhati-hati, harus mengecek masing-masing author begitu, apakah mereka sudah setuju ataupun ada orang lain yang harus dimasukkan sebagai author atau tidak ya. Jadi ini adding extra authors after publications. Kemudian bagaimana adding extra authors before publication, sebelum diterbitkan online? Tetap sama. Jadi kalaupun nanti ada 3 author di awal, kemudian kita harus nambah 4 author. Anggap saja pada saat copy editing atau proofreading stage begitu ya. Kita nambah, ternyata ada satu lagi yang butuh ada satu nama lagi yang harus dimasukkan begitu ya. Tetap kita harus bertanya kepada semua author, kita harus memiliki alasan yang tepat mengapa harus menambah author tadi.
Nah, tetap kita harus mempunyai consent dari semua author. Oke, karena kalaupun tidak, ya tetap kita harus menunda publikasi ini. Karena kalau tidak dapat konsen. Tapi kalau kita dapat konsen, nah kita akan lanjutkan di authorship declarations. Kemudian amendments, kemudian tetap authorship contribution-nya tetap harus diperjelas begitu tadi ya. Nah, kalau misalnya before publication ini masih aman-aman saja lah karena belum terbitkan online, semua mesin pengindeks semua orang belum tahu begitu. Tapi kalau sudah online itu agak ngeri-ngeri sedap begitu. Nah, ini terkadang takut ada ghost authorship, guest authorship ataupun gift authorship. Jadi harus berhati-hati memang, terutama untuk jurnal editor memang harus dicek betul-betul ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, changes in authorship, removal authors after publication. Nah, kalau kita meremove author, mendelete author, menghilangkan nama author yang sudah terpublish, nah ini agak panjang ceritanya ini. Agak panjangnya kenapa? Ya beda dengan tadi kalau nambah author ya, tapi bisa agak mudah lah karena punya kontribusi yang cukup ya oke lah, masih aman lah begitu ya. Namun kalau kita removal author ini ya agak ngeri. Jadi tetap di awal kita harus mempunyai alasan, clarify reason for removing authors. Kemudian review reason for removing authors. Jadi kita review apa alasannya. Kemudian kalau misalnya authornya has different interpretation of data, kemudian diwajibkan, disuggest author put views in a letter. Explain you will give other authors a chance to respond and will publish both letter if suitable. Jadi biasanya kalau misalnya ada dua pandangan berbeda dari masing-masing author yang sudah terpublish tadi, nah biasanya masukkan letter, kita terbitkan suatu letter untuk menjelaskan apa yang sudah terpublish tadi begitu ini. Nah, author write a publishable letter. Kalau misalnya tidak, author does not agree to write a letter, something if author insists. Jadi kalau misalnya tidak mau menerbitkan letter, ya tetap di remove begitu ya. Namun kalau misalnya mau menerbitkan letter, contact others authors explaining the situations, invite other to respond. Yes, ada author submit respond, publish both letters. Kemudian kalaupun tidak, publish minority view letter. Jadi kalau misalnya ada beberapa author, ada satu author mempunyai pandangan yang berbeda, maka diwajibkan menerbitkan letter to editor tentang pandangan tersebut begitu. Nah, meminta juga untuk author yang lain untuk menerbitkan respons atau komentari dari letter tadi. Biasanya terbitkan 2 letter sekaligus. Nah, ini agak ngeri-ngeri juga ya begitu ya untuk remove author. Kemudian di sini authors fraud, misconduct, see appropriate flow charts for publicated data. Jadi juga harus berhati-hati dari alasan yang ada. Kita harus juga mengecek apakah ini adalah fraud data, apakah ini data yang fabricated. Jadi harus berhati-hati ya dalam mengecek alasan begitu ya. Ini benar gak si author ini begitu ya. Kemudian request third authors gives acceptable reasons. Ya kalau misalnya alasannya sudah pas, kemudian cek that authors agree in writing to the change including or excluding authors. If yes, publish corrections. Okay. Kemudian kalaupun tidak, explain that you will not change the authorship until you have written agreement from authors. Provide authorship guideline, but do not enter into dispute. Check that all authors agree. Yes, publish correction. If no, refer case to author institutions. Jadi ya tetap seperti itu perjalanannya. Kalaupun semua author tidak setuju, ya kita harus kembali lagi ke institusi begitu ya. Tapi kalau misalnya semua author setuju untuk mengeluarkan author yang sudah ada sebelumnya, ya publish corrections. Tetap pada intinya baik maupun adding extra authors ataupun removing an existing authors, tetap harus ada alasan yang kuat, yang tepat, kemudian harus disetujui oleh semua author yang sudah ada. Jadi kalau misalnya sudah ada persetujuan tersebut, written agreement, ya silakan publish corrections. Nah ini agak ada pro dan kontra biasanya, agak ngeri-ngeri sedap memang, tense ya. Jadi memang kita harus berhati-hati dalam masalah authorship ini. Nah bagaimana untuk yang removing author
sebelum publikasi. Ya, ini agak lebih enak karena masih masalah internal di jurnal tersebut begitu ya. Baik removing ataupun adding authors itu sebelum publikasi masih agak aman lah. Namun tetap harus ada consens dari semua author. Karena kalaupun tidak ada, tetap kita harus mensuspend, tidak dilanjutkan untuk publikasi. Oke, jadi ya skip aja ataupun tinggal di withdraw saja kalau misalnya kira-kira bermasalah dengan masalah authorship-nya. Ini biasanya sebelum publikasi. Tapi kalau sudah publikasi tadi ya lanjut ke masalah publishing correction ya. Alright, so kemudian lanjut bagaimana ceritanya kalau corresponding authornya mau dirubah. Nah, biasanya ini ada pertanyaan dari author begitu karena di awal yang submit ini mahasiswanya, sedangkan corresponding authornya ini si supervisornya. Nah, terkadang yang submit ini berlaku juga sebagai si koresponden karena dia yang submit, dia menjawab, dia merevisi, kemudian dia submit juga hasil revisinya, kemudian respon to editornya juga si submitter tadi yang first author tadi, sedangkan si corresponding authornya adalah si dosennya. Jadi agak bingung begitu yang mana ini koresponden dan yang mana yang bukan begitu. Nah, yang kita anggap sebagai koresponden adalah yang mengikuti semua proses dari awal submit sampai terbit. Ya, itulah dimaksud dengan corresponding author. Nah, kalau misalnya si corresponding authornya hanya diam-diam ayam aja, ya tidak bisa dikatakan sebagai corresponding author. Nah, ini harus disampaikan juga sebagai pembelajaran, sampaikan juga kepada dosen. Kalau misalnya mahasiswa pengen submit, sampaikan ke dosen bahwa corresponding author itu ya memang harus submit di awal. Bila perlu, masukin 2 corresponding author, si mahasiswanya ataupun si dosennya. Anggap saja misalnya dosennya sebagai corresponding author pertama, corresponding author keduanya si mahasiswa tadi, biar tidak ada kesalahpahaman. Karena si jurnal editor ini, mereka pasti mengira si yang merespon tadi, yang mensubmit tadi, yang merespon segala proses, ya itu yang kita anggap sebagai koresponden. Karena kalaupun tidak, si jurnal editor pasti akan mengignore. Walaupun bahasanya kita bilang si corresponding authornya harus si dosen, tapi yang menjalani prosesnya adalah yang mensubmit tadi. Biasanya si editor akan mengabaikan kalau misalnya si corresponding authornya harus si dosen, karena tidak ada proses yang sudah dijalankan, tinggal pasang nama saja. Jadi memang harus berhati-hati masalah corresponding author ini. Terkadang juga ada yang corresponding author ini karena masalah pengen naik pangkat begitu ya, masalah hukum ini corresponding author ya, saya mau jadi corresponding author, padahal yang segala proses yang sudah dijalankan adalah si mahasiswa tadi. Nah, ini tetap harus ada agreement dari masing-masing author siapa yang ingin menjadi first author ataupun yang ingin menjadi corresponding author. Kalaupun misalnya si jurnalnya tidak ada masalah, masukin saja dua corresponding authors biar tidak ada terjadi kesalahpahaman. Oke, untuk masalah changes authorship tadi ya tinggal kita cek tadi untuk masalah merubah corresponding author setelah publikasi, sama seperti tadi di awal saya sampaikan, tetap menjelaskan alasan yang kuat, kemudian disetujui dari semua author yang sudah ada, kemudian publish correction. Kalau misalnya jurnal editornya setuju, biasanya sering juga diabaikan begitu karena tiba-tiba muncul corresponding author yang tidak ada apa itu namanya hubungan dengan editor sebelumnya, dari mulai submit sampai publish begitu tidak ada, tiba-tiba pengen jadi corresponding author itu kan kurang ajar juga begitu ya. Jadi memang agak ngeri-ngeri sedap di editornya ini harus mengambil keputusan yang tepat begitu ya. Kemudian lanjut ke poin terakhir, ini masalah corrections, publishable amendment. Nah, publishable amendment ini affect the publication record or the scientific accuracy of published information received by DOI and are published in print or online journal. Jadi publishable amendment, perubahan-perubahan dari paper atau artikel yang sudah terbit, ini ada beberapa. Pertama, erratum or publisher corrections. Kemudian yang kedua, corrigendum or author corrections. Kemudian retractions dan kemudian addendum. Nah, mari kita cek satu persatu ya. Nah, erratum or publisher correction ini biasanya terjadi jika ada major errors or omissions are considered to be any changes
which impacts the interpretation of the article, but where the scholarly integrity of the articles remain intact. Maksudnya kita merubah baik dalam tabel, angka yang sudah ada, interpretasinya. Jadi anggaplah misalnya kita merubah angka yang merubah 0,05, kita berubah menjadi 0,59 misalnya. Ini kan sudah tidak signifikan misalnya p-value-nya begitu ya. Nah, jadi ini kan merubah interpretasi dari hasil yang sudah ada masalah statistik tadi. Nah, ini akan merubah kesimpulan juga yang sudah ada. Nah, ini kalau misalnya masih masuk akal dalam hal statistik dan masih bisa dimaafkan dalam hal kesimpulan ataupun discussion yang sudah ada, ini masih bisa dimaafkan. Namun kalau misalnya ada kesalahan fatal dalam satu analisis, statistical analisisnya ada yang salah, kemudian ada data yang harus dihapus dan dirubah, yang merubah semua konten, nah itu harus dilanjutkan dengan retraction, biasanya di withdraw karena sudah tidak sesuai lagi begitu ini. Namun kalau hanya sekedar minor errors itu anggap saja kita merubah layout, changes, kemudian masalah typo, grammatical issues. Nah, itu tidak perlu kita keluarkan erratum. Tapi kalau kita udah bicara masalah angka, kita juga bisa masalah nama, misalnya nama author, nah kita perlu mengeluarkan erratum begitu ya. Nah, kita kasih contoh misalnya di sini erratum to factors related to depressions among older people. Jadi di sini dituliskan after publication of the article it has been brought to our attention that wrong title was used on initial publication. Jadi ini merubah nama judul artikelnya. Jadi ini kita perlu mengeluarkan erratum. Jadi kita tidak bisa merubah-rubah saja di jurnalnya. Jadi untuk memberitahu semua mesin pengindeks yang ada di luar sana. Nah, ini direct link ya. Jadi kita linkkan erratum yang sudah ada ke artikel yang sudah terbit sebelumnya. Kemudian di artikel sebelumnya kita juga linkkan ke erratum yang diterbitkan pada saat itu. Nah, ini ada dua version of record ya. Satu erratum, satu jurnal artikel sebelumnya. Artikel correctionnya sudah dirubah dan mereka saling berkaitan begitu ya. Dua version of record ini. Kemudian kita lanjut ke corrigendum or author corrections. Nah, biasanya corrigendum ini terjadi ini dari author. Misalnya mereka minta I forgot to acknowledge somebody, or there is an error in one of the author's name, or what we call disciplinary correction, or it is an oversight that is author responsible but not severe enough to affect the validity of the papers. Jadi ini biasanya keluarkan corrigendum atau author corrections. Atau salah nama orchidnya misalnya, atau Scopus ID-nya, itu kan mengelink ke link ID orang lain itu kan ya nanti bermasalah juga. Ini orchid ID-nya siapa? Ini apakah siapa autornya? Apakah yang punya orchid atau yang nama yang ada di paper tadi? Jadi harus dipasang ya. Harus berhati-hati. Termasuk juga dengan acknowledgement tadi. Jadi itu tinggal keluarkan aja author correction. Tidak bisa kita main rubah-rubah saja version of record ya. Karena ini akan merubah semua artikel yang ada di mesin pengindeks. Jadi kita keluarkan author correction. Namun ada juga author name change policy yang terbaru saat ini. Jadi biasanya kita mengeluarkan corrigendum untuk merubah nama si author, namun sekarang itu lebih ke anonymity of authors who wish to change their name. Itu biasanya karena masalah gender, identity, religion, or relationship status. Nah, ini agak sensitif juga, terutama in the case of transgender ya, including non-binary authors. Jadi sekarang itu lebih ke update metadata without requiring documentation, without posting a corrigendum notice, unless one is asked for, and without informing any other authors. Jadi apa itu namanya silent change ya. Jadi tidak perlu dikasih tahu. Biasanya ini yang merubah nama misalnya kan tidak mungkin kita harus post perubahan nama ataupun masalah transgender tadi, masalah religion atau relationship status. Nah, ini ada aturan terbaru tentang author name change policy ini. Oke, itu untuk corrigendum. Contohnya di sini untuk corrigendum yang bukan dari author name ya, tapi ini lebih ke angka masalah corrigendum. Nah, di sini si autornya salah tulis di sini. Di situ yang saya highlight ya. 75% of the adult children for whom contact information was available agreed to participate, resulting in a final sample of 83 children nested within 27 families.
but actually harus dirubah menjadi 75%. Kita cek di sini, resulting a final sample of 826, bukan 83 ya. Kemudian 360 families, bukan 277. Jadi ini akan merubah interpretasi ya. Jadi ini penting juga harus dirubah, makanya dikeluarkan corrigendum tadi. Jadi kita tidak bisa merubah-rubah langsung ya. Jadi memang harus berhati-hati. Jadi untuk article corrections ataupun author corrections memang harus erratum corrigendum ini harus penting ya. Kemudian retractions. Nah, retraction ini kita menarik scientific record yang sudah ada gitu ya. A notification of invalid results that affect the reliability of previously published article. The original article is marked as retracted but remains available to readers. And the retraction statement notifying readers of the invalidity of the published paper is bidirectional link to the original published paper. Nah, ini tadi kaitannya dengan tadi erratum ataupun corrigendum tadi. Kalau misalnya di erratum major errors, nah itu betul-betul bakal merubah semua konten. Nah, ini lebih baik di retract. Oke, itu biasanya keputusan dari editor dan si autornya. Namun kalau misalnya hanya major error tapi tidak merubah kesimpulan yang sudah ada dan interpretasinya masih bisa dimaafkan lah, karena error tadi sebelumnya masih bisa dimaafkan, ya oke lah, masih bisa dilanjutkan keluarkan erratum. Namun kalau merubah segala interpretasi dan kesimpulan, ya tetap kita harus meretrak. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ini retracted fast mass in the COVID-19 era health hypothesis. The article has been retracted. Please see Elsevier article withdrawal. Jadi di sini retraksi ya. Jadi tetap tertulis di situ retraksi. Nah, ada juga biasanya retraksi ini masalah conflict of interest. Anggap juga masalah instrumen yang apa itu namanya, instrumen yang tidak berizin kita pakai. Kemudian masalah double submissions, double publications, kita mensubmit satu artikel ke dua jurnal, kemudian dua-duanya terbit online begitu secara bersamaan, ataupun si jurnal sebelumnya atau jurnal setelahnya tidak tahu bahwa jurnal artikelnya sudah terbit di jurnal sebelumnya. Kadang itu ada double publication, salah satunya harus meretraksi. Kemudian kita harus sampaikan juga di situ masalah misconduct atau unethical behavior. Jadi sejadilah retraksi seperti itu. Nah, ini biasanya ada penalti. Penaltinya itu biasanya masalah citasi, kemudian masalah tidak bisa submit dalam beberapa tahun. Nah, sebetulnya ini tidak ada masalah untuk masalah scientific record. Tapi ini masalah malunya ini. Karena masalah retraksi ini, kalau misalnya paper yang sudah terbit, kemudian ternyata misleading, kemudian berbahaya untuk kesehatan atau berbahaya untuk masalah policy, nah ini biasanya retraksi. Ini bukan hukuman begitu. Tapi kalau misalnya masalah retraksi, karena masalah etik atau masalah apalah ya, masalah yang kira-kira ada misconduct, nah ini malunya itu yang agak ngeri. Malunya bukan karena malunya bukan hanya si autor saja, tapi malunya untuk institusi juga ya. Apalagi kalau misalnya yang diretraksi itu dosennya, jadi malu juga itu terhadap mahasiswanya, karena tidak etis begitu ya. Kemudian addendum. Addendum itu notification of additional information about the papers. Addenda are published when the editors decide that addendum is crucial to the reader's understanding of significant part of the published contributions. Kemudian addenda include editorial expression of concerns, which is an editorial statement alerting our readership to serious concern with the published paper. Jadi ini biasanya ada satu artikel kemudian si artikel ini perlu informasi lebih lanjut untuk mengklarifikasi konten yang ada di artikel yang sudah terbit tersebut. Nah, saya kasih contoh misalnya di sini. Addendum to children are not COVID-19 super spreader time to go back to school. Jadi ini perlu konten yang lebih lanjut di sini, misalnya dari editor ataupun dari author itu sendiri untuk melanjutkan informasi lebih lanjut untuk mengklarifikasi. Biasanya misalnya ada dual interpretations. Jadi harus
harus dikeluarkan addendum. Biasanya berupa letter atau editorial expressions, terserah, itu tergantung dari jurnal policy masing-masing. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terlepas dari pro dan kontranya masalah authorship ini, ya ada baiknya memang saya juga mengingatkan diri saya pribadi untuk harus tetap berhati-hati dalam masalah authorship ini. Jangan sampai ada permasalahan masalah authorship di kedepannya. Oke, mungkin begitu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika ada mempunyai pendapat yang berbeda, tidak ada masalah, karena ini ada pembicaraan akademik, jadi silakan ada pro dan kontra, tidak ada masalah. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak.